Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna jitinabi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Kita menikmati karunia Allah pagi hari ini. Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah ringankan kita untuk hadir di rumahnya ini melaksanakan ibadah harian yang sangat penting, yaitu salat subuh yang kita rangkai dengan zikir dan doa. Kemudian kita lanjutkan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan melalui kajian kita pagi hari ini Allah tambahi kita ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Para jamaah, setelah pada pekan yang lalu kita mengkaji soal nafkah, hari ini kita lanjutkan membahas tentang zakat, yang itu sesungguhnya adalah bagian dari syariat memberi nafkah. Ada 5 item yang akan kita kaji. Pertama, tentang pengertiannya. Zakat adalah bagian tertentu atau al-hissa al-muqaddarah dari harta. Al-hissa al-muqaddarah minal mal, yang Allah farduhkan untuk dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Allati faradahallahu lil mustahiqin. Jadi kalau sudah zakat itu kewenangan untuk mengelolanya itu sudah di dalam otoritas Allah. Jadi zakat ini bukan urusan kedermawanan, tapi itu satu kefarduan yang Allah syariatkan pada orang yang sudah memenuhi syarat. Itu nomor 2 disebut objek pungut zakat, yang kita kenal dengan istilah muzakki. Kadang muzakki itu hanya jadi nama. Oke, namanya muzakki tapi tidak bayar zakat. Namanya soleh tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang soleh. Tapi orang tuanya sudah berharap itu, kasih nama soleh itu supaya jadi anak soleh.
Objek pungut zakat adalah orang Islam yang memiliki penuh, milik sempurna, harta yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Bab ada milik yang tidak sempurna, itu orang yang hanya memiliki manfaatnya, tidak memiliki barangnya. Jadi orang nyewa rumah itu dia memiliki bukan barangnya tapi manfaatnya. Orang yang punya rumah dan rumahnya disewakan, dia memiliki rumahnya tapi tidak memiliki manfaatnya. Itu namanya milik tidak sempurna. Nah, ini milik sempurna. Kriteria hartanya pertama, harta itu termasuk mal zakawi, yaitu harta yang merupakan objek zakat. Ini ada 4 mestinya, ini cuma nomornya 3 terulang ya. Atau di situ mungkin sudah betul. Nomor 1, emas dan perak. Baik berupa emas batangan yang disimpan atau berupa uang dinar, uang dirham zaman dulu, sekarang sudah nggak ada. Termasuk uang karena sekarang uang itu sudah fisiknya sudah menggunakan kertas, tapi itu dijamin oleh perbankan negara. Tentu uang kertasnya uang kertas yang masih berlaku, karena beda ini uang emas dengan uang kertas itu beda. Kalau uang emas itu walaupun terbakar ya, itu nilainya masih. Tapi kalau uang kertas ya, itu terbakar, hilang. Karena uang kertas itu seperti surat berharga, surat yang siapa yang pegang itu berarti bank menjamin bahwa dia punya 100.000 rupiah. Makanya kalau uang itu misalnya cuil atau rusak, itu bisa datang ke bank ditukar. Karena itu diterbitkan oleh negara sebagai bentuk jaminan bahwa orang yang pegang itu dia punya kekayaan sekian. Yang penting asli. Kalau palsu walaupun bagus, nah itu bukan dari negara. Yang kedua, barang dagangan. Mau bentuknya tanah, mau bentuknya rumah, mau bentuknya mobil, mau bentuknya kain, beras, barang yang diperdagangkan itu objek zakat. Yang ketiga, hasil pertanian. Nah, cuma yang ini rata-rata kalau orang kota itu bukan petani ya. Itu berupa biji makanan yang mengenyangkan, ya beras, ya gandum, itu makanan pokok yang mengenyangkan. Kemudian berupa buah, yaitu kurma kering dan anggur kering. Namanya kalau kita kismis, sudah bukan anggur yang basah yang bisa bosok itu. Ini sudah kismis yang tahan lama. Kurma juga bukan kurma yang masih baru yang itu bisa bosok, tapi kurma yang sudah dikeringkan dan tahan lama. Kemudian yang keempat, binatang ternak. Unta, sapi atau kerbau dan kambing. Ini objek zakat. Bagaimana kalau bukan itu, tapi orang bisa sugih gara-gara itu?
Misalnya bunga anggrek. Wah, orang bisa, itu kan bunga anggrek itu bikin orang sugih itu kalau diperdagangkan. Ya. Kalau cuma digantung-gantung aja, ya sekedar jadi perhiasan. Apa yang lain misalnya? Ayam. Ya, ayam itu nanti kalau sudah jadi uang, nah itu uangnya jadi objek zakat. Apa aja lah, besi bekas. Orang walaupun punya ratusan ton besi bekas, itu besinya tidak perlu dizakati. Nanti kalau sudah dijual jadi uang, uangnya itu yang dizakati. Sopo yang mau menerima zakat apa besi-besi sudah karat-karat itu. Ya. Ya. Yang kedua, masuk mal zakawi, kemudian merupakan kelebihan dari kebutuhan nafkah pokok untuk diri dan keluarga. Ingat, ini tetap dalam ukuran yang moderat, tidak boros, tidak kikir. Kalau boros, orang itu sudah ikut setan. Kalau kikir, lawang untuk dirinya sendiri aja kikir, apalagi mau bayar untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri aja kikir. Ya, kikir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad apa yang mereka infakkan. Kalau berkenaan dengan harta, itu infak itu semua berkenaan dengan harta. Ya. Belanja itu infak. Mau di jalan Allah, mau di jalan setan, namanya infak. Kalau di jalan Allah, infak fi sabilillah. Tapi kalau sedekah ini tidak harus harta. Semua perbuatan baik itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi kalau ada keterangan bahwa senyum itu sedekah, iya itu perbuatan baik. Fi butni ahadikum sadaqah, itu di kemaluanmu itu ada sedekah. Bukan ada infak. Kalau infak itu PSK ya. PSK. Ini di suami istri itu sedekah. Sahabat nanya, "Loh, masa ya Rasul?" Iya. Kalau kamu taruh itu di tempat yang salah, kamu berdosa enggak? Iya ya Rasul. Begitu kalau kamu taruh di tempat yang benar, yang halal, yang Allah suka, itu kamu berpahala. Itu disebut sedekah. Tapi tidak bisa disebut infak. Jadi ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ya. Zakat itu masuk sedekah karena dia perbuatan baik, masuk infak karena dia berbentuk harta, membelanjakan harta untuk pihak lain yang berhak. Itu disebut infak. Disebut zakat ya, karena dia sifatnya menumbuhkan dan mensucikan. Jadi Allah menyatakan yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghapus riba dan mengembangkan sedekah. Itu meliputi, kalau yang wajib ya zakat, kalau yang sunnah ya sedekah biasa.
Jadi nggak boleh orang nyampur-nyampur itu. Jadi kalau di tempat saya, kok ada orang dikejar-kejar rentenir, ya panggil rentenirnya, bawa ditari, orang ini minta bantuan untuk bayar utang ke sampean, ini uang zakat. Tidak bisa uang zakat dipakai untuk menyuburkan kegiatan sampean yang haram ini. Kalau sampean hapus bunganya, mau bayar pokoknya, Basnas bantu. Tapi kalau tidak, udah silakan. Sini tidak ingin uang zakat, tidak boleh ini dipakai untuk menyuburkan perbuatan riba. Rata-rata mau tanda tangan. Karena mereka mikir timbangannya kok gak balik. Tinggal kemudian orangnya ini yang selanjutnya dibantu supaya dia tidak lagi berhubungan dengan itu. Tapi yang namanya rentenir kecil-kecil itu, waduh, dia ngelibet terus. Orang tidak butuh itu masih ditawari. HP sampai nih pirang tahun ganti po, sak mene man. Bendino cuma sekian. Nah, akhirnya orang tarik lagi. Ya. Nanti pinjemnya 500, dicairkan 480, wajib mengembalikan menjadi 700 setiap hari dalam waktu 3 bulan selesai. Itu berapa itu? Dari 500 yang diberikan 400. Terus balik jadi 700. Itu 75%. Dalam waktu 3 bulan, berarti 1 bulan 25%. Wah, kejam lah pokoknya. Hati-hati itu terhadap yang nawar-nawarkan lewat HP itu. Beberapa korban sudah ketemu dengan saya sampai berhenti kerja. Gambarnya di depan berjilbab, kayaknya ini syariah, tapi itu jahat. Dia sampai keluar pensiun dini untuk mendapatkan pesangonnya dipakai untuk mengurangi itu, karena terus tambah. Setiap pekan bertambah, dan terus dia diteror dengan tagihan-tagihan. Jadi luar biasa. Orang itu seakan-akan mau hidup dan ingat mati. Sebagian dari yang itu pernah berhasil datang dan mau, karena yang menjadi korban itu perempuan yang baru masuk Islam, suaminya meninggal, dia kerja di sebuah supermarket, kerja di situ untuk apa. Mau datang, dan akhirnya semuanya tanda tangan, tidak ada tagihan kecuali sisa pokoknya. Ini kelebihan dari nafkah pokok. Jadi zakat itu bukan yang nomor satu. Yang nomor satu adalah diri sendiri, kewajiban kehartaan itu. Lalu yang kedua, istri, anak, orang tua yang fakir. Ya. Kalau ini sudah tertangani dengan normal, semua kebayar, kok masih ada dana yang tidak kepakai, lalu yang tidak kepakai itu mencapai, nanti ada syarat-syaratnya, itu baru zakat. Terus yang ketiga, jumlahnya mencapai nisab. Ini untuk ukuran orang ini sudah masuk kategori objek pungut zakat atau belum. Kalau uang emas 20 dinar, timbangannya sama dengan 85 gram.
Kalau perak 625 gram. Kalau barang dagangan itu nisabnya sama dengan emas 85 gram. Jadi kalau barang dagangan kita itu mau dagangan online mau dagangan offline ya, itu hitungan ya. Jangan terus nah itu kerudung Pak ya. Kerudung itu kalau kerudung dipakai itu bukan objek zakat. Tapi kalau diniagakan, didagangkan itu jadi objek zakat. Kerudungnya, pokoknya barang-barangnya, termasuk uang yang sudah laku. Ya. Yang tidak masuk itu alat-alatnya, tempat naruhnya, itu mungkin rak, mungkin lemari, itu tidak gitu. Ya. Tapi kalau orang dagangan lemari, ya lemarinya itu barang dagangan. Katanya lemari tidak, iya kalau lemari sebagai alat. Tapi kalau lemari sebagai barang dagangan itu. Tanah itu kalau sebagai alat, tanah itu alat produksi, bukan objek zakat. Tapi kalau orang jualan tanah itu objek zakat. Bukan tanahnya yang dibayarkan, tetapi uangnya. Ya. Hasil pertanian itu minimal 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. 1 sok itu zakat fitrah itu loh. Itu 1 sok. Itu 300 bungkus. Itu namanya 5 wasak. Sama dengan 750 kilogram. Binatang ternak, unta minimal 5 ekor itu sudah ada kewajiban zakat. Sapi dan kerbau minimal 30 ekor. Kambing minimal 40 ekor. Yang untuk orang kota ini yang uang, barang dagangan. Kalau pertanian dan ternak itu tidak begitu ini, kecuali orang kota yang punya usaha di desa. Ya. Itu dari sudut jumlahnya. Kemudian sudah dimiliki setahun. Jadi jumlah sebesar nisab itu sudah berlangsung setahun. Tapi kalau baru kemarin sudah mencapai 1 nisab, belum. Tunggu setahun. Kalau setahun ternyata itu aman, tidak kepake, ya, tidak ada anak yang harus operasi, tidak ada anak yang nabrak mobilnya orang harus ganti, aman setahun ini tidak kepake, yang untuk kepentingan sehari-hari Allah sudah kasih lewat jalur yang lain, ini tetap atau semakin tambah, itu setelah setahun wajib masuk dalam objek pungut zakat. Saya sebut objek pungut karena zakat itu tidak butuh keikhlasan. Aslinya zakat itu tidak butuh orang ikhlas atau enggak, karena harus diambil, ini miliknya orang. Aslinya itu, ya, aslinya itu. Di kita agak aman karena belum nyampe ke tahap itu, orang masih yang bayar dilayani, yang tidak bayar yang nggak diapa-apakan. Itu iblis senang ini, senang. Koncoku banyak, karena diserahkan kepada kesadaran masing-masing orang. Tapi kalau bayar PLN nggak bisa, nggak bayar telat sekian mati listrikmu, mati.
Tapi kalau zakat, oh enggak. Rumahnya ambruk, enggak juga. Kalau soal adab dunia itu nanti, enggak. Umat Nabi Muhammad itu adab dunianya enggak ada. Rasul yang rahmatan lil alamin itu efeknya adab dunia itu enggak ada. Semua ditunda ke akhirat. Yang ada hanya musibah. Dan itu kalau musibah itu tujuannya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum. Aku beritahu bahwa musibah itu sudah Allah rencanakan supaya kamu itu tidak putus asa kalau ada yang hilang. Anak hilang mati, mobil hilang dicuri orang. Itu supaya kamu tidak putus asa, itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak bangga kalau ada yang kamu dapat. Kamu tidak bangga, itu sudah direncanakan oleh Allah. Bangga satu mobil baru, bendino foto sama mobilnya terus di-share. Bangga. Enggak usah bangga, enggak usah sombong. Itu bagian dari yang sudah Allah rencanakan. Itu musibah itu seperti itu. Jadi enggak ada musibah, enggak ada adab dunia itu enggak ada. Khusus umat Nabi Muhammad. Wa umli lahum, kata Allah, aku tunda, aku kasih tempo buat mereka. Inna kaidi matin, rencanaku ini teguh, tidak akan berubah. Bukan berarti enggak diturunkan adab itu Allah memaafkan. Oh enggak. Untuk orang-orang kafir enggak. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Kata Allah, Muhammad, serahkan kepadaku aja orang-orang yang mendustakan Quran ini. Serahkan kepadaku. Jadi kamu tidak usah ikut-ikut. Serahkan aja. Tugasmu nyampaikan aja, sampaikan. Oh, soal mereka patentang, oh serahkan kepadaku. Jadi seperti itu. Kalau Nabi dulu, nabinya diselamatkan, orang muslim diselamatkan. Nah, ini diadab. Jadi adab itu enggak ada yang mengenai orang beriman. Enggak logis kalau Allah mengadab orang yang beriman. Bahkan ada yang sudah menantang. In kana hadza huwal haq. Ya Allah, kalau benar Quran ini benar dari Engkau, ya, turunkan kepada kami adab dari langit. Batu, hujan batu dari langit. Awitina bi adabin alim, atau datangkan kepadaku adab yang pedih. Nantang. Di zaman Nabi ini nantang. Tapi Allah menyatakan, Muhammad, Allah tidak akan menurunkan adab selagi sepanjang kamu ada di tengah-tengah mereka. Kalau yang dulu-dulu Nabi masih hidup, amblas. Nabi Muhammad nggak ada. Setelah itu, kalau mereka masih ada yang istighfar, nggak ada adab. Jadi semua ditunda. Itu bagian dari rahmatan lil alamin. Jadi jangan mengharap-harap adab. Termasuk terhadap orang yang tidak beriman. Karena Nabi pernah ditegur oleh Allah gara-gara berdoa agar melaknat ini. Allah menyatakan, itu enggak urusanmu. Laisa laka minal amri syai', itu bukan urusan Muhammad. Mau aku kasih aku ampuni atau mau aku adab, itu urusanku. Ternyata yang dia doakan Nabi itu kemudian masuk Islam di belakang hari. Ya. Allah memilih ngasih hidayah. Tapi kadang-kadang kita kan nemen, wah kayaknya itu ada orang bicara Quran dengan untuk ngenyek itu, wah maunya, belum tentu loh.
dia ngenyek sekarang, nah sekian tahun lagi boleh jadi dia malah atau kalau dia tidak, keturunannya dia itu loh ada yang beriman. Nih, oke. Sudah dimiliki setahun. Ya. Kemudian itu kecuali hasil pertanian. Itu jatuh temponya adalah saat panen. Kemudian harta terpendam, itu rikas. Ya. Itu jatuh tempo ketika mendapatkan. Khusus binatang ternak, itu binatang ternaknya itu tidak dipekerjakan dan makanannya tidak disediakan. Dia mangan-mangan dewe, digembalakan di padang rumput yang luas, dia cari makannya sendiri. Ya. Tapi kalau yang di kandang, di ngarit, itu enggak itu. Itu enggak. Apalagi dipakai bajak sawah, dipakai narik apa itu cikar, itu binatang dipekerjakan. Ya, kita itu tidak wajib zakat. Ketiga, yang berwenang memungut dan mengelola zakat adalah ulil amri. Jadi sesungguhnya harta orang itu, harta milik itu dihormati dalam Islam. Enggak boleh ada orang pungut-pungut, enggak boleh. Kecuali dengan kerelaan dia, enggak boleh. Tapi kalau sudah mencapai sekian, Nabi diperintahkan khud, ambil Muhammad. Yang diperintah itu langsung otoritas paling tinggi. Karena ini kalau ndak yang punya kekuasaan tinggi, itu orang fakir bisa disepelekan sama orang-orang sugih, dianggap gak penting. Padahal orang sugih itu mendapatkan rezeki bidu'afaikum, kata Nabi. Kamu itu mendapat rezeki karena orang-orang yang du'afa itu. Ibu-ibu bisa pakai rukuh begini ini karena ada para du'afa yang jahit, yang apa itu, yang kerja apa nanti sakodi bayarannya sekian di konveksi-konveksi itu. Kalau mereka punya peluang untuk jadi apa direktur supermarket, itu pindah dia. Itu kan karena ya. Jadi karena itu lalu kita dapat rezeki, jadi enak, tinggal beli, tinggal ini, tinggal lewat HP nanti datang. Itu karena ada tukang ojek yang mau ngantar. Jadi seperti itu ya. Maka dihadirkan otoritas yang paling tinggi, Nabi. Nabi haram dan keluarganya mendapatkan zakat, tapi dia yang diperintah untuk memungut. Asli syariatnya ini, bukan Nabi menunggu orang setor. Kalau tidak setor, menantang, dikirim pasukan. Itu bukan hakmu itu. Yang sekian persen itu bukan milik kamu. Itu miliknya orang-orang yang oleh Allah diuji dengan keterbatasan. Kadar yang dipungut. Ada dua pola, ada pola persentase tertentu. Ini untuk emas, perak, uang dan barang dagangan itu 2,5%. Untuk hasil pertanian yang non tanah hujan, yang pakai pokoknya pakai tanah hujan, termasuk yang disiram oleh alam tuh ya, termasuk yang tidak butuh ikhtiar untuk menyiram, untuk nyedot air, untuk apa itu ya. Itu 5%. Apa? Yang pakai ikhtiar, disiram dengan nyedot dari dalam tanah, atau dengan nyedot dari kali, atau dengan apa disiram dengan tangki ya, itu 5%. Kalau disiram oleh alam, oleh hujan,
atau oleh air yang mengalir di sampingnya, akarnya dia mendapatkan air dari itu disiram oleh alam itu 10%. Yang rezeki nomplok menggali pondasi, kok lalu dapat emas. Yang begini ini 20%. Itu namanya rikaz. Ya. Harta orang dulu terpendam, lalu ditemukan oleh orang belakangan itu 20%. Itu model persentase. Yang kedua, ada model jumlah tertentu. Jumlahnya memang ditentukan. Ini untuk binatang ternak tertentu, unta, sapi atau kerbau dan kambing. Itu kalau di sini nggak ada ya, nggak ada. Itu kalau unta 5 ekor itu setiap 5 ekor itu satu kambing betina. Tapi kalau sudah mencapai 25 ekor, maka itu sudah harus mengeluarkan satu unta betina umur 1 sampai 2 tahun dan seterusnya. Ini bukan persentase, tapi ditentukan angka-angkanya. Yang kelima, yang berhak menerima zakat. 1, fakir. Fakir ini yang paling parah. Itu lemah ekonominya, lemah juga potensi ekonominya. Dia sudah miskin, lalu sakit parah, nggak bisa apa-apa. Sudah miskin, idiot. Bolak-balik dipuji orang. Itu fakir. Kemudian di atasnya sedikit itu miskin. Ini hanya lemah ekonominya, tapi potensi ekonominya enggak. Dia masih bisa dibina untuk mengusahakan kesejahteraannya sendiri. Misalnya kenapa tidak kerja, tidak punya modal. Kalau dikasih modal dia mulai bisa kerja, itu namanya orang miskin. Tidak punya alat, dikasih alat dia bisa kerja, itu namanya orang miskin. Tapi kalau dikasih alat nggak bisa juga karena dia lumpuh, ya sudah. Tapi lumpuh juga masih bisa pakai HP itu dodolan online. Itu berarti dia miskin. Selagi masih ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, dia miskin. Kalau enggak, fakir. Kalau fakir itu sudah konsumtif. Jangan berpikir ngasih kail untuk orang fakir. Untuk awak dewe aja sudah nggak bisa apa-apa, dia butuh bantuan orang, apalagi lalu mengusahakan kesejahteraannya sendiri. Yang ketiga, amil. Amil ini orang yang diangkat, dikukuhkan oleh imam atau ulil amri untuk bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil dapat bagian karena bekerja, bukan karena dapat SK. Dapat SK tidak kerja, bukan amil itu. Jadi amil itu, amala itu maknanya bekerja. Dapat SK menengai. Terus untuk gaji, wah itu tanda tanya ini. Ambil capopo, duduk aja di rumah tapi dapat. Hati-hati terhadap yang resmi-resmi itu. Ya. Orang hanya merasa punya hak karena di SK. Enggak. Amil ini bekerja. Amil itu pekerja, mengumpulkan, mendistribusikan. Mu'allafa qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Ini tidak selalu maknanya orang baru masuk Islam ya. Orang baru masuk Islam misalnya bos PT apa, itu ya dia bukan mu'allaf terus dikirimi zakat fitrah, wah ya. Jadi kalau zaman Nabi itu termasuk yang masih kafir, yang sing rotok jahat, supaya tidak jahat sama orang Islam di sekitarnya, terus dikasih bagian zakat itu sebagai tali asih. Aku titip anak buahku ya. Itu biasa kan begitu itu. Orang yang dibujuk hatinya supaya jadi orang baik. Mungkin preman yang terus dia pasar-pasarnya ini
jamaah pengajianku semua, terus dia kasih, itu dilunakkan hatinya. Nah, itu ada alokasi dari zakat. Kemudian 4 yang tersisa itu riqab, itu maksudnya untuk memerdekakan budak. Bukan hanya untuk diberikan kepada budak, tapi itu dimaksudkan untuk memerdekakan budak. Jadi ini dikelola. Ada orang mau jual budaknya, beli, bebaskan. Tapi ini dulu, sekarang budak sudah nggak ada. Terus ghorimin, ini untuk orang yang dililit utang, nggak bisa bayar. Ya dia bisa makan, tapi untuk utang itu nggak bisa bayar. Nah ini jangan diberikan ke dia, panggil tadi yang ngutangi itu, bebaskan. Nah itu ghorimin. Fisabilillah, itu jadi pada zaman Nabi itu untuk insentif sukarelawan perang. Orang ikut berperang, semua biaya sendiri, kuda sendiri, pedang beli sendiri, apa sendiri. Nah itu dikasih insentif. Kalau sekarang bisa jadi relawan bencana alam, orang terus berangkat di sana selama sekian bulan untuk nolong. Ah itu begini kasih insentif. Terus yang ke-8 Ibnu Sabil. Ini untuk memulangkan orang yang terlantar di jalan, nggak bisa balik ke rumahnya karena habis digendam orang, HP-nya, tasnya, semua habis. Padahal rumahnya Kebon Sari, digendam orang di Ambon. Nah itu ya apa caranya bisa kembali sampai ketemu dengan hartanya. Dan ini 8 ini disebut dalam Quran innama, itu hanya untuk itu. Jadi mestinya orang hati-hati untuk jangan sampai ngaku-ngaku berpenampilan koyok wong susah padahal sapinya 5 ya. Ini orang aduh ya. Jadi kalau Nabi dulu ada orang itu, kamu masuk enggak kalau kategorinya? Kalau enggak masuk, yang kamu ambil ini neraka, yang mau ambil ini api. Ya. Biar orang enggak sembrono, karena model begitu banyak. Orang diparingi oleh Allah sebenarnya cukup, tapi masih terus merasa kurang. Kalau orang sugih yang merasa kurang itu, yang korup-korup itu, sudah sugih masih korupsi, sudah sugih itu miskin hatinya, ya. Walaupun sugih fisiknya. Jadi pembicaraan mengenai yang penting adalah ayo nilai diri kita ini, hati-hati terhadap yang kita punya. Kita sudah masuk muzaki atau belum? Jangan bilang belum. Nah, misalnya keliru, jadi kalau melepuh tapi bayar, itu Allah suka. Ya. Dan tidak ada reward dari Allah bagi orang yang mengeluarkan hartanya kecuali dimudahkan rezekinya. Itu sudah janji Allah. Ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu, apapun yang kamu belanjakan untuk kebaikan, Dia yang akan menggantinya. Itu janji Allah. Saya kira itu yang penting untuk disinggung secara ringkas. Tapi waktunya sudah habis. Tapi bisa tanya setelah ditutup, Bu. Ya, setelah ditutup supaya tidak menahan yang lain. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.